Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunani Pratiwi dengan NIM 08011382025111. Di sini saya akan menjelaskan program yang dimana program tersebut akan dimasukkan deretan bilangan sebanyak n kali. Lalu, jika terdapat bilangan prima dalam suatu deret tersebut, maka bilangan prima yang ada akan dijumlahkan, kemudian bilangan prima ketika dijumlahkan tersebut menghasilkan bilangan prima, maka output yang akan dikeluarkan berupa kata iya. Tetapi jika hasilnya bukan bilangan prima, maka output yang akan ditampilkan di layar yaitu berupa kata tidak. Untuk programnya saya sudah menyiapkan file header, yaitu file header include iostream yang diikuti using namespace std dan fungsi utama yaitu inmain. Untuk variabel yang digunakan, saya menggunakan variabel A, variabel B, kemudian variabel C yang bertipe array dengan batasan 100, lalu variabel X, variabel N, variabel I, variabel J yang bertipe data integer. Kemudian pada nomor line ke-6 dan 7 atau baris ke-6 dan 7, program akan menampilkan kata atau karakter berupa yaitu masukkan banyak bilangan sama dengan, lalu program akan menyuruh pengguna untuk menginputkan berupa bilangan bulat, lalu bilangan bulat tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel n. Kemudian pada line ke-8, program akan mengeksekusi pernyataan perulangan for dengan i sama dengan inisialisasi sama dengan 1 dengan kondisi i kurang dari sama dengan n, lalu dengan perubahannya i++. Ketika pernyataan for ini benar, maka program akan mengeksekusi ke baris 10 dan 11 dengan menampilkan kata masukkan bilangan ke i sama dengan, lalu program akan menyuruh pengguna untuk menginputkan bilangan bulat, lalu bilangan bulat tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel C yang berindeks i. Untuk penjelasannya lebih lanjut seperti ini. Untuk baris ke-6 dan ke-7, semisal saya menginputkan nilai n sama dengan 3, maka program akan mengeksekusi ke baris ke-8, yaitu mengeksekusi pernyataan perulangan for dengan inisialisasi yaitu sama dengan 1. Lalu 1 akan dieksekusi apakah kurang dari sama dengan 3. Ketika benar, maka program akan menampilkan masukkan bilangan ke i, yaitu i yang sebelumnya adalah 1 sama dengan C sama dengan C, lalu sama dengan, yaitu program akan menyuruh pengguna menginputkan bilangan bulat ke variabel C berindeks 1 karena nilai I adalah 1. Ketika saya menginput nilai 1, maka program akan mengalami inisialisasi program akan mengalami perubahan, yaitu dengan I sama dengan 2. Seperti biasa, saya akan melewati untuk hal ini karena kita tahu jika 1 pada kondisi 2 itu sama dengan benar.
Lalu seperti biasa akan pernyataan perulangan ketika benar maka akan dieksekusi ke pernyataan 10 dan 11. 10 dan 11 masukkan bilangan ke I. Karena I sama dengan 2 berarti masukkan bilangan ke 2. Lalu program akan disuruh menginput nilai ke variabel yang akan dimasukkan ke variabel C indeks 2. Sini saya akan menginput bilangan sini yaitu 2. Lalu ketika kita selesai menginputkan bilangan bulat, maka terjadi perubahan lagi terhadap I. Sebelumnya 2 berarti jadi sama dengan 3. Lalu dieksekusi lagi. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Kita tahu jika itu bernilai benar, maka program akan mengeksekusi ke baris ke-10 dan 11 dengan menampilkan kata masukkan bilangan ke I, yaitu I sama dengan 3. Maka pengguna akan disuruh menginputkan bilangan bulat yang akan dimasukkan ke variabel C berindeks 3. Di sini saya akan menginput nilai 4. Lalu ketika kita telah selesai menginputkan nilai bilangan bulat ke variabel C indeks 3 akan terjadi perubahan lagi terhadap I. Yang sebelumnya 3 sekarang jadi sama dengan 4. Kita tahu jika 4 lebih besar dari 3 maka pernyataan ini bernilai salah. Ketika pernyataan perulangan bernilai salah, maka akan langsung dieksekusi ke program baris ke-13 dengan memberi nilai 0 pada variabel B. Di sini jadi variabel B itu diisi dengan 0. Kemudian ketika program mengisi nilai 0 ke variabel B, maka akan dieksekusi ke baris ke-14, yaitu mengeksekusi pernyataan perulang for dengan inisialisasi bernilai 1 dengan kondisi I kurang dari sama dengan N, lalu dengan perubahan I++. Ketika pernyataan for ini bernilai benar, maka program akan mengeksekusi ke baris 16 dengan mengisi 0 ke variabel A. Setelah mengisi 0 ke dalam variabel A, maka program akan mengeksekusi ke baris ke-17, yaitu mengeksekusi pernyataan perulangan for kembali dengan inisialisasi J sama dengan 2. Kemudian dengan kondisi J kurang dari sama dengan C dengan array I, indeks array I, lalu dengan perubahan J++. Ketika pernyataan for ini benar-benar, maka program akan mengeksekusi ke baris 19, yaitu dengan mengeksekusi pernyataan kondisi di mana C dengan indeks I apabila dibagi dengan J apakah bernilai 0. Ketika bernilai 0 atau bernilai benar pernyataan ini, maka nilai A akan mengalami perubahan. Lalu ketika nilai tersebut benar ataupun salah, maka akan kembali ke pernyataan for sampai tidak memenuhi, lalu program akan ke baris ke-24 dengan mengecek nilai A apakah sama dengan 1. Ketika nilai A sama dengan 1, maka nilai B
akan diisi atau ditimpa dengan nilai B ditambah dengan C dengan indeks array I. Untuk penjelasannya seperti ini. Untuk penjelasan pada baris ke-14 yaitu I sama dengan 1 akan dieksekusi seperti biasa. Apakah lebih kecil sama dengan N? Di sini N ada sama 3. Kita tahu ini bernilai benar, maka kita langsung saja ke dalam pernyataan, ke dalam baris 16 yaitu A sama, menginputkan nilai A sama dengan 0. Lalu dieksekusi lagi pernyataan perulangan dengan J sama dengan 2. Lalu dieksekusi apakah nilai 2 lebih kecil dari lebih kecil sama dengan C indeks I. C indeks I berarti C indeks 1 karena I sekarang bernilai 1. C dengan indeks 1 itu bernilai 1. Kita tahu jika 2 lebih besar dari 1, maka pernyataan ini bernilai salah. Kemudian ketika pernyataan for bernilai salah, pernyataan if for bernilai salah, maka langsung ke pernyataan 24 dengan mengeksekusi pernyataan if yang kondisinya apakah nilai A apakah sama dengan 1. Kita tahu jika nilai A di sini sama dengan 0. 0 tidak sama dengan 1, maka pernyataan if bernilai salah. Ketika pernyataan if bernilai salah, maka akan terjadi perubahan terhadap I. Yang sebelumnya sama dengan 1 jadi 2 ya. Lalu kita langsung saja ke 2 dengan apabila dieksekusikan I di sini sama dengan benar. Lalu kemudian supaya mudah ya. Lalu nilai A bernilai 0 lagi. Kemudian dieksekusi lagi ke pernyataan perulangan for pada baris ke-17 dengan J sama dengan 2. Apakah J lebih kecil sama dengan atau kurang dari sama dengan C indeks I. Karena I bernilai 2 berarti C indeks 2. Kita tahu jika C indeks 2 itu bernilai 2. Di sini J nilai 2. Maka pernyataan ini adalah benar. Ketika pernyataan ini benar, maka akan dieksekusi ke pernyataan if, di mana pernyataan if ini yaitu C indeks I, berarti C dengan indeks 2, yaitu 2. Jika dibagi dengan J, yaitu 2, apakah nilainya adalah memiliki sisa 0? Kita tahu jika 2 dibagi 2 itu didapat hasil 1 bersisa 0.
Berarti pernyataan ini bernilai benar. Ketika bernilai benar, maka terjadi perubahan pada nilai A. Nah, nilai A yang sebelumnya 0 akan ditambah dengan 1. Menghasilkan nilai A sama dengan 1. Lalu akan dieksekusi ke kembali pernyataan for dengan perubahan J yang sebelumnya sama dengan 2, yaitu menjadi J sama dengan 3. Kita tahu jika 3 lebih besar dari 2, maka pernyataan ini bernilai salah. Ketika pernyataan for pada line ke-17 bernilai salah, maka akan dieksekusi langsung ke pernyataan line ke-24 dengan pernyataan kondisi A apakah sama dengan 1. Nilai A di sini adalah 1, apakah sama dengan 1, maka nilainya adalah benar. Ketika benar, maka akan diisi nilai B, yaitu B yang sebelumnya adalah bernilai 0 akan ditambah dengan C indeks I. Berarti C indeks 2. Kita tahu C indeks 2 bernilai 2. Maka didapat nilai B adalah 2. Lalu terjadi perubahan terhadap I yang sebelumnya I sama dengan 2 akan ditambah 1, berarti I sama dengan 3. Dan kita tahu jika di pengeksekusian sebelumnya 3 lebih besar sama dengan 3 adalah benar. Lalu menginputkan kembali nilai A sama dengan 0. Lalu mengeksekusi kembali pernyataan perulangan dengan inisialisasi J sama dengan 2. Lalu 2 dieksekusi apakah sama dengan 3. Apakah sama, maksudnya apakah kurang dari sama dengan 3. Karena pernyataan ini benar-benar, maka program akan mengeksekusi baris 19, yaitu pernyataan kondisi I dengan C indeks I dibagi dengan maaf sebenarnya sebelumnya untuk ini bukan 3 tapi C indeks 3, C dengan indeks 3 karena I adalah 3, maka C indeks 3 yaitu bernilai 4 untuk sebelumnya, tetapi bernilai ini tetap bernilai benar. Pernyataan ini, maksudnya pernyataan ini tetap bernilai benar. Lalu kemudian program akan mengeksekusi pernyataan kondisi dengan C indeks 3 yaitu 4 dibagi 2. Apakah menghasilkan nilai 0? Sisanya kita tahu jika 4 dibagi 2 itu 2 bersisa 0. Maka nilai A yang sebelumnya 0 akan bertambah menjadi 1. Lalu terjadi perubahan terhadap C yaitu sama dengan 3. Lalu dieksekusi lagi 3 apakah kurang dari sama dengan 4. Kita tahu jika 3 kurang dari 4, maka pernyataan ini bernilai benar. Lalu dieksekusi kembali ke baris 19, yaitu pernyataan kondisi dengan C indeks 4 yaitu 4, C indeks 3 yaitu 4. Apakah dibagi 3?
apakah memiliki nilai dengan sisa 0. Kita tahu jika 4 dibagi 3 didapat hasil 1 bersisa 1. Maka pernyataan ini dinilai salah. Lalu terjadi perubahan kembali terhadap J, yaitu sebelum sama dengan 3 menjadi sama dengan 4. Lalu 4 akan dieksekusi apakah kurang dari sama dengan 4. Karena pernyataannya benar, maka akan dieksekusi ke baris 19 dengan 4. Karena C indeks 3 adalah 4 dibagi 4, apakah bersisa 0? Perlu diketahui 4 dibagi 4 yaitu 1 bersisa 0. Berarti pernyataan tersebut bernilai benar. Maka terjadi perubahan terhadap nilai A yang sebelumnya A sama dengan 1, maka A jadi sama dengan 2. Lalu terjadi perubahan terhadap J yang sebelumnya J sama dengan 4, jadi J sama dengan 5. Biasa 5 akan dieksekusi apakah lebih kecil sama dengan 4. Sebelumnya kita tahu jika 5 lebih besar dari 4, maka 5 lebih kecil sama dengan 4 atau 5 kurang dari sama dengan 4 itu bernilai salah. Karena pernyataan perulangan for pada baris ke-17 benar salah, maka program akan dieksekusi ke baris 24. Yaitu mengeksekusi pernyataan kondisi di mana apakah nilai A apakah sama dengan 1. Di sini kita tahu nilai A sama dengan 2. Apakah 2 sama dengan 1? Jawabannya adalah salah. Maka program if tidak akan dieksekusi. Lalu terjadi perubahan terhadap I, karena sebelumnya I itu memenuhi, jadi I sama dengan sebelumnya 3 menjadi I sama dengan 4. Lalu nilai 4 akan dieksekusi apakah lebih kecil sama dengan 3 atau kurang dari sama dengan 3. Kita tahu jika 4 lebih besar dari 3, maka 4 lebih kecil sama dengan 3 nilai ini bernilai salah. Ketika program perulangan for pada baris ke-14 bernilai salah, maka program akan mengeksekusi ke baris 29, yaitu dengan memasukkan nilai 0 ke variabel X. Lalu terjadi eksekusian pernyataan perulangan for kembali dengan I sama dengan 2. Lalu apakah I lebih kecil sama dengan B? 2 lebih kecil sama dengan B atau kurang dari sama dengan B? Kita tahu nilai B adalah 2. Maka pernyataan ini bernilai benar. Lalu ketika pernyataan perulangan ini benar, maka akan dieksekusi ke program ke-32, program dengan baris ke-32, yaitu mengeksekusi pernyataan kondisi di mana nilai B jika dibagi 1, jika dibagi I, apakah menyisakan sisa 0 dalam pembagiannya? Jika iya, maka program akan mengeksekusi ke baris 34.
Kita tahu nilai B yaitu adalah 2 dibagi dengan I yaitu 2. Apakah menyisakan sisa 0? Kita tahu jika 2 dibagi 2 yaitu 1 bersisa 0. Maka pernyataan ini bernilai benar. Ketika pernyataan benar, maka terjadi perubahan terhadap X. Sebelumnya X bernilai 0, maka X dia akan ditambah 1, yaitu akan menghasilkan nilai 1. Maka nilai X sebelumnya 0, sekarang telah tertimpa menjadi X sama dengan 1. Lalu terjadi perubahan terhadap I karena sebelumnya I masih memenuhi, yang sebelumnya I sama dengan 2, jadi I sama dengan 3. Lalu dieksekusi apakah I kurang dari sama dengan 2. Kita tahu jika 3 lebih besar dari 2, maka pernyataan ini bernilai salah. Ketika pernyataan put dalam line ke-30 bernilai salah, maka program akan mengeksekusi ke line 37 dengan mengeksekusi pernyataan kondisi, yaitu apabila apakah nilai X sama dengan 1. Nilai X sebelumnya kita tahu adalah sama dengan 1. Berarti program ini bernilai benar. Ketika program ini bernilai benar, maka tampilan yang akan maka program akan mengeksekusi ke program ke-39 dengan menampilkan kata iya ke layar monitor. Ketika X tidak sama dengan 1, maka program akan langsung ke else dengan menampilkan kata tidak ke layar monitor. Untuk tahu apakah penjelasan saya benar atau salahnya, kita akan running program tersebut. Jadi banyaknya 3, 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah ya. Maka penjelasan saya tentang berjalannya program benar adanya. Sekian dari saya. Inilah yang yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.